Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di channel YouTube Bustami Narda Official. Sahabat BN, kita tahu sekarang ini negara kita dalam timpukan berbagai persoalan, terutama persoalan ekonomi. Ekonomi kita akhir-akhir ini benar-benar ambruk. Setidaknya ini dapat dilihat dari banyaknya PHK karena banyaknya perusahaan yang tutup di negara kita. Bayangkan PHK yang terjadi di Sritek, di Yamaha, di KFC, di Sangken, itu mencapai sekitar 60.000 tenaga kerja kita yang terkena PHK. Belum lagi pada perusahaan-perusahaan lain. Di samping itu, harga-harga kebutuhan pokok yang melonjak, yang tidak stabil. Ditambah lagi dengan nilai rupiah kita yang semakin ambruk, semakin jatuh dari dolar Amerika. Ditambah lagi dengan IHSG kita yang jeblok, sehingga bursa efek sempat terhenti beberapa saat baru-baru ini. Di samping itu persoalan-persoalan lain banyak lagi yang menimpa negara kita. Persoalan keamanan di Papua. Kita mendengar belasan pendulang emas yang meninggal sia-sia di tangan KKB. Belum lagi para guru kita di sana yang meninggal sia-sia di tangan KKB. Belum lagi para anggota TNI dan Polri kita yang berguguran dari hari ke hari di Papua karena serangan KKB. Di samping itu banyak lagi yang lain persoalan yang menimpa negeri kita, yang ditandai dengan terjadinya demo atau unjuk rasa mahasiswa. Pokoknya sahabat BN, banyak sekali persoalan yang menimpa negara kita sekarang ini. Namun yang memiriskan kita, sudahlah negara kita demikian banyak persoalan. Persoalan yang tidak seharusnya membuat mata, telinga, dan pikiran rakyat tertuju kepadanya. Tiba-tiba itu ada persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan oleh mereka secara pribadi. Persoalan apa? Persoalan ijazah mantan Presiden Jokowi. Dan persoalan ini memalukan sekali kalau diketahui oleh dunia luar. Dan ini tentu diketahui oleh dunia luar. Dikala saat ini dunia ini tak ada lagi batasnya dari sisi informasi. Betapa memalukannya kita. Negara Indonesia itu mungkin dilihat oleh negara-negara lain, terutama negara-negara yang sudah maju, sudahlah didera kemiskinan, sudahlah rakyatnya menderita, sudahlah korupsi di sana menjadi-jadi. Tiba-tiba persoalan ijazah mantan presidennya muncul ke permukaan. Sahabat BN, seharusnya persoalan ijazah Jokowi ini dengan diperlihatkan oleh Jokowi ijazahnya yang asli ke publik, selesai.
Tetapi sampai saat ini Pak Jokowi kelihatannya belum lagi berkenan memperlihatkan ijazah aslinya itu ke publik, sehingga publik selalu ingin tahu mana ijazah Jokowi yang aslinya itu. Dan karena tak kunjung juga Jokowi memperlihatkan ijazahnya yang asli ke publik, maka datanglah dugaan-dugaan bahwa ijazah Jokowi mungkin saja palsu. Mungkin sebagai rentetan dari pertanyaan yang belum terjawab ini, kita melihat tanggal 15 April kemarin ada rombongan yang datang ke Universitas Gadjah Mada, ke tempat yang menginformasikan bahwa di sanalah dulu Jokowi memperoleh ijazah S1-nya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Tidak puas juga tampaknya di sana karena belum juga agaknya ditemukan oleh rombongan ini ijazah asli Jokowi. Hari ini Rabu tanggal 16 April rombongan tersebut pun datang langsung ke rumah Jokowi di Solo. Untuk apa? Tentunya lagi-lagi di samping mereka mengatakan untuk bersilaturahmi dengan Jokowi, tak lain adalah untuk ingin mengetahui langsung dari Jokowi ijazah aslinya tersebut. Dan ini menjadi isu yang memalukan kalau diketahui oleh dunia luar. Walaupun kalau kita perhatikan tidak ada satupun stasiun televisi tanah air yang menyiarkan secara langsung kedatangan rombongan yang datang ke rumah Jokowi hari ini ke Solo. Namun kita yakin pemberitaan media luar negeri tetap akan ada tentang hal ini. Dan apalagi di media sosial kita yakin banyak siaran langsung seperti di channel-channel YouTube. Masa iya persoalan ijazah yang membelit seorang mantan presiden? Mantan presiden ini bukan mantan cleaning service. Ijazahnya mantan presiden yang sudah pernah menjadi wali kota, yang sudah pernah menjadi gubernur, yang sudah pernah menjadi presiden. Memalukannya sahabat BN. Kalau begini bisa jadi negara luar melihat Indonesia ini dengan sebelah mata. Karena persoalannya persoalan yang tidak seharusnya heboh, tetapi heboh persoalan ini. Apa sebenarnya yang kurang di negara kita ini sahabat BN? Kalau kita perhatikan, yang kurang di negara kita selama ini jiwa negarawan pemimpinnya. Pemimpin kita, negara kita ini semenjak beberapa dekade terakhir ini terkesan hanya berjiwa politisi dan sedikit jiwa negarawan. Orang yang berjiwa politisi, cara berpikirnya hanya bagaimana mendapatkan jabatan, bagaimana mendapatkan kekuasaan. Tak peduli dengan cara apapun juga. Apakah sesuai dengan undang-undang? Apakah sesuai dengan konstitusi? Apakah sesuai dengan demokrasi? Tidak peduli. Yang penting dapat jabatan, dapat kekuasaan. Sedangkan seorang negarawan dia akan berpikir untuk negara, untuk bangsanya jauh ke depan. Bagi seorang negarawan, jabatan dan kekuasaan hanya nomor 2. Nomor 1 adalah bagaimana negaranya, bagaimana bangsanya makin maju dalam jangka panjang dan dihargai oleh negara lain. Jiwa negarawan ini yang kurang kalau kita perhatikan di negara kita. Sehingga para pemimpin kita, para tokoh kita, bangsa kita seringkali dihebohkan oleh
persoalan-persoalan pribadi. Sahabat BN, yang kita inginkan sekarang ini tentu bagaimana agar ada perubahan di negara kita ini. Perubahan dari negara kita yang kebanjiran politisi, kekurangan negarawan, berubah menjadi kebanjiran negarawan, biarlah kekurangan politisi. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.